bersama dalam pelajaran biologi dengan Bu Feli. Kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Sebagai makhluk hidup yang paling cerdas, manusia merupakan spesies yang paling berpengaruh terhadap keadaan dan kondisi lingkungan di sekitar. Karena manusia memiliki kegiatan yang beraneka ragam dan selalu berupaya untuk berinovasi. Kegiatan manusia sudah pasti akan memberikan dampak bagi keanekaragaman hayati, baik dampak positif maupun dampak negatif. 1. Aktivitas manusia yang bisa menurunkan keanekaragaman hayati, yaitu 1. Perusakan habitat. Habitat didefinisikan sebagai daerah tempat tinggal organisme. Kerusakan habitat diyakini menjadi penyebab utama kepunahan organisme. 2. Pencemaran. Bahan pencemar seperti limbah industri dan rumah tangga dapat menurunkan keanekaragaman hayati karena dapat membunuh berbagai jenis makhluk hidup. Yang ketiga, perubahan tipe tumbuhan. Tumbuhan merupakan produsen di dalam ekosistem. Perubahan tipe tumbuhan, misalnya perubahan dari hutan hujan tropis menjadi hutan produksi, dapat mengakibatkan hilangnya tumbuh-tumbuhan liar penting sehingga menyebabkan hilangnya hewan-hewan yang bergantung pada tumbuhan tersebut. Yang keempat, masuknya spesies tumbuhan dan hewan liar. Tumbuhan atau hewan liar yang masuk ke ekosistem dapat berkompetisi atau memperebutkan tempat dan makanan, bahkan membunuh tumbuhan dan hewan asli. 5. Penebangan hutan. Penebangan hutan tidak hanya menghilangkan pohon yang ingin ditebang, tetapi juga merusak pohon-pohon lain yang ada di sekelilingnya, merusak mikroflora dan mikrofauna, serta mengakibatkan berkurangnya populasi hewan. Jadi, penebangan akan menurunkan plasma nutfah. Yang keenam, seleksi. Secara tidak sengaja, perilaku manusia mempercepat kepunahan organisme. Sebagai contoh, kita sering hanya menanam tanaman yang dianggap unggul, misalnya mangga gadung, mangga mana lagi, dan jambu Bangkok. Sebaliknya, tanaman yang kita anggap kurang unggul akan dihilangkan, misalnya mangga golek dan nangka celeng. Seleksi ini menurunkan keanekaragaman. 2. Aktivitas manusia yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Tidak semua aktivitas manusia berakibat menurunkan keanekaragaman hayati. Beberapa aktivitas manusia justru meningkatkan keanekaragaman hayati, misalnya penghijauan, pembuatan taman kota, dan pemuliaan. Penghijauan. Kegiatan penghijauan dilakukan untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kembali kondisi tanah dengan cara menanam tumbuhan pada tanah tersebut. 2. Pembuatan taman kota. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan keindahan dan meningkatkan kandungan oksigen pada lingkungan sekitar kota. 3. Pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dengan cara melakukan perkawinan silang untuk mendapatkan varietas yang diinginkan. Konservasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi, sehingga berfungsi pula sebagai sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya dapat dihasilkan terus-menerus karena makhluk hidup memiliki daya regenerasi dan reproduksi. 1. Ruang lingkup konservasi sumber daya alam hayati. Mengingat pentingnya sumber daya alam hayati bagi manusia dan generasi yang akan datang, perlu dilakukan upaya untuk melestarikannya. Upaya melestarikan kelestarian dikenal sebagai konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati meliputi hal-hal berikut. A. Melakukan pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya, misalnya taman nasional dan taman laut. Pelestarian ex situ artinya pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, misalnya kebun binatang dan tempat penangkaran. B. Mencegah ladang berpindah dan melatih penduduk agar dapat bertempat tinggal secara menetap. C. Mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penebangan hutan.
D. Melakukan penghijauan dan reboisasi. E. Mengadakan reservasi dan preservasi hutan. Reservasi adalah membiarkan hutan dalam kondisi alami dan tidak mengganggu kelestarian flora dan fauna yang ada di dalamnya, dengan menjadikan kawasan hutan sebagai cagar alam atau suaka marga satwa. Sedangkan preservasi adalah melestarikan hutan dengan tujuan untuk diambil manfaatnya untuk kesejahteraan manusia. Misalnya, pemeliharaan hutan resapan, hutan lindung, hutan kota, dan hutan produksi. F. Penangkapan ikan atau hewan-hewan yang lain hendaknya tidak dilakukan secara terus-menerus dalam setahun, melainkan dilakukan secara musiman. G. Untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan, diperlukan upaya penganekaragaman makanan. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak terlalu tergantung pada satu jenis makanan. 2. Bentuk-bentuk konservasi sumber daya alam hayati. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 1 Butir 3, kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bentuk-bentuk tersebut meliputi 1. Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 2. Cagar alam. Cagar alam adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perkembangannya diserahkan pada alam. 3. Hutan wisata. Hutan wisata adalah kawasan hutan dengan keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, konservasi alam, dan rekreasi, misalnya hutan wisata Pangandaran. 4. Taman Hutan Raya atau dikenal dengan Tahura. Tahura adalah kawasan konservasi alam yang dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan dan hewan alami atau non-alami, jenis asli atau pendatang, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan rekreasi. 5. Taman Laut. Taman laut adalah wilayah lautan dengan ciri khas berupa keindahan alam atau keunikan alam sebagai kawasan konservasi yang berfungsi untuk melindungi plasma nutfa lautan. Contohnya Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. 6. Wana wisata. Wana wisata adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai hutan produksi dan dimanfaatkan juga sebagai objek wisata hutan. 7. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan alam yang biasanya terletak di daerah pegunungan yang dijadikan daerah konservasi untuk tujuan melindungi lahan agar tidak tererosi dan untuk mengatur tata air. Terakhir adalah kebun raya. Kebun raya adalah area tempat ditanamnya kumpulan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah, tujuannya untuk konservasi ex situ, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Contohnya Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Purwodadi. Jika kita ingin diperlakukan baik, maka perlakukan orang lain dengan baik. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi manfaat buat kehidupan kalian. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.